Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidz Ahmad Hakami rahimahullahu taala, yang mana kita sampai pada seri yang ke-78, yaitu pertemuan ke-78, di mana dalam pertemuan ini kita masih membaca penjelasan penulis rahimahullah ta'ala yang berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, yang mana pada kesempatan lalu, pada pertemuan sebelumnya telah kita baca dari penjelasan penulis tentang akan adanya tiupan sangkakala ketika terjadi hari kiamat, baik untuk mematikan seluruh manusia yang hidup di dunia ini ataupun untuk kebangkitan seluruh manusia. Maka kemudian setelah itu penulis ingin menjelaskan kepada kita tentang bagaimanakah keadaan manusia ketika dibangkitkan dari alam kuburnya. Maka hal ini telah dijelaskan di dalam Alkitab, sebagaimana juga telah dijelaskan di dalam As-Sunnah, yaitu hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di halaman ke-62 ini Syekh ingin menjelaskan kepada kita tentang hal ini. Beliau mengatakan, kaifa sifatul hasyri minal kitabi, bagaimanakah sifat, yaitu penjelasan tentang gambaran kebangkitan manusia yang disebutkan di dalam Alkitab Al-Karim, yaitu dalam Al-Quranul Karim. Maka Syekh menjelaskan, beliau menjawab, fi sifatihi ayatun katsirah, ada beberapa ayat yang banyak yang menjelaskan tentang sifat dibangkitkannya manusia, yaitu gambaran secara global bagaimana dibangkitkan manusia dari alam kuburnya. Minha, di antara ayat-ayat tersebut, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala yang disebutkan dari surat Al-An'am ayat 94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah." Sungguh kalian akan mendatangi kami. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan fi'il madhi yang pada asalnya itu menunjukkan waktu lampau, padahal ini adalah berkaitan dengan sesuatu yang belum terjadi, karena tujuannya adalah untuk meyakinkan bahwasanya pasti terjadi. Dan sungguh kalian akan datang, sungguh kalian akan mendatangi kami, yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, ya, ketika dibangkitkan, furada, dalam keadaan furada, yaitu sendiri-sendiri, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami telah menciptakan kalian dahulu di waktu yang pertama kali. Di antara penjelasan ahli tafsir terkait dengan keadaan manusia yang dibangkitkan dalam keadaan furada, yaitu sendiri-sendiri, maka ada beberapa penjelasan dari para ulama. Di antaranya adalah bahwasanya mereka manusia akan dibangkitkan dalam keadaan ini sendirian, ini tidak ada bersama dengan keluarganya, tidak bersama dengan hartanya, tidak bersama dengan anak-anaknya, dan lain sebagainya. Ini tidak ada sesuatu pun dari dunia yang menyertai dia. Ya, sebagian ulama ada juga yang menjelaskan bahwasanya setiap orang itu akan dibangkitkan sendiri-sendiri, tidak bersama dengan orang-orang yang menyertainya di dunia dalam kesesatan. Ada juga yang menyatakan bahwasanya mereka akan dibangkitkan sendiri-sendiri, tidak diberi pertolongan oleh para sesembahan-sesembahan mereka ketika mereka sembah di dunia selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jelas ayat ini menunjukkan tentang salah satu gambaran keadaan bagaimana manusia dibangkitkan, yaitu mereka akan dibangkitkan sendiri-sendiri, tidak ada pertolongan yang mereka dapatkan dari sesama manusia, ataupun tidak pula mereka membawa sedikit pun dari dunia. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala yang menggambarkan tentang keadaan manusia ketika dibangkitkan adalah firman Allah Ta'ala, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, al-ayat. Dan ini disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, ya, ayat 47. Allah Ta'ala berfirman, wa hasyarnahum, dan kami bangkitkan dan kumpulkan mereka, falam nughadir minhum ahada, maka kami tidaklah meninggalkan seorang pun di antara mereka. Ini menjelaskan tentang gambaran bahwasanya seluruh umat manusia itu tidak akan ada satupun yang terluput dari kebangkitan ini. Semenjak dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, yaitu manusia yang pertama yaitu Nabi Adam, dan manusia yang terakhir yang mengalami hari kiamat,
semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun keadaan ketika mereka meninggal dunia dahulu, baik itu yang mati dikubur ataupun mati dibakar ataupun mati dimakan oleh binatang buas, tidak ada yang tidak dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga yang menjelaskan tentang bagaimana gambaran kebangkitan manusia, qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Maryam, ya, dalam surat Maryam ayat yang ke-85 dan 86, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda." Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Dua ayat ini ya menggambarkan tentang perbedaan keadaan bagaimana dibangkitkannya orang yang bertakwa dengan bagaimana dibangkitkannya orang yang kafir, orang yang banyak dosanya. Maka Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayat ini, yauma nahsyurul muttaqin, ingatlah suatu hari di mana kami akan membangkitkan orang-orang yang bertakwa ilar rahmani wafda, yang mereka akan dibangkitkan dan digiring yakni menghadap kepada Ar-Rahman dalam keadaan wafda. Dalam keadaan wafda. Apa arti wafda ini? Disebutkan dalam beberapa tafsiran, seperti tafsirannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian Ikrimah dan Al-Farra, bahwasanya al-wafd maknanya adalah mereka dalam keadaan menaiki kendaraan, ya, memiliki kendaraan atau menunggang kendaraan, ya. Baik. Jadi mereka tidak berjalan kaki begitu saja, tetapi ada kendaraan yang mereka naiki. Wallahu ta'ala tentang hal ini. Wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Dan kami giring orang-orang yang berbuat dosa, yaitu orang-orang kafir dan banyak dosanya itu, menuju jahannam wirda, dalam keadaan wirda. Dalam keadaan wirda dijelaskan oleh para ulama tafsir, maksudnya adalah mereka dalam keadaan itashan, yaitu keadaan yang merasa sangat haus sekali, ya. Di sini kita melihat bahwasanya ada perbedaan yang sangat mencolok antara gambaran keadaan orang yang bertakwa dengan orang-orang yang kafir ketika dibangkitkan. Orang yang bertakwa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang yang kafir maka mendapatkan kesengsaraan yang luar biasa, kesulitan yang sangat besar ketika mereka dibangkitkan di hari kiamat. Kemudian disebutkan ayat selanjutnya yaitu dari surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-7 sampai ke-10. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa kuntum azwajan thalathah wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiqun as-sabiqun. Al-ayat. Allah Ta'ala berfirman, dan kalian akan ada dalam 3 kelompok. Kuntum azwajan thalathah. Ada golongan-golongan yang jumlahnya ada 3. Ya, jadi manusia secara garis besar, ya, akan dibagi oleh Allah Ta'ala menjadi 3 kelompok, ya. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Maka yang pertama adalah ashabul maimanah, golongan kanan, orang yang berada di golongan yang kanan. Yang ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ma ashabul maimanah, alangkah mulianya orang-orang yang berada di golongan kanan ini. Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Kemudian yang kedua adalah wa ashabul mash'amah, golongan kiri, ya. Ma ashabul mash'amah, alangkah mengherankannya ataupun alangkah sengsaranya orang-orang yang berada di golongan yang kiri ini. Nah, was-sabiqun as-sabiqun, dan yang ketiga adalah orang-orang yang terdepan, orang-orang yang mendahului orang-orang yang lain, mendahului golongan yang lain, yang disebut dengan as-sabiqun. Was-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang sabiqun, yang mereka yakni di samping mereka telah menyempurnakan keimanan, mereka berlomba-lomba di dalam yakni perkara-perkara yang keutamaan dalam keimanan tersebut, sehingga mereka itu menjadi terdepan, ya, dibandingkan dengan golongan-golongan yang lainnya, ya, terutama terdepan atas golongan yang kanan, apalagi golongan yang kiri. Nah, al-ayat. Dan yang kita lihat di sini bahwasanya di hari kebangkitan itu maka manusia terbagi menjadi 3 golongan ini. Ada orang-orang yang as-sabiqun, yang mereka terdepan, kemudian golongan kanan,
kemudian yang golongan kiri yang akan mendapatkan kecelakaan. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala disebutkan dalam surat Thaha, Yawma idzi yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Disebutkan dalam surat Thaha ayat 108, ya, di antara gambaran bagaimana keadaan orang-orang yang dibangkitkan pada hari kiamat. Allah berfirman, ingatlah pada suatu hari, yauma idzin yattabi'una ad-da'iya la 'iwaja lahu, di mana mereka akan mengikuti seorang penyeru yang tidak ada padanya suatu kebelokan, yaitu bahwasanya seruan itulah seruan yang hak dan benar terjadi, benar-benar adanya. Sedangkan orang-orang yang mengikutinya itu pasti akan mengikuti seruan tersebut, tidak akan berbelok-belok ke sana kemari, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Mereka akan tunduk terhadap seruan tersebut. Wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Dan semua suara-suara akan terdiam. Ya, semua suara-suara akan terdiam karena mereka merendahkan diri semuanya kepada Ar-Rahman. Fala tasma'u illa hamsa, maka tidaklah kamu mendengar kecuali yakni derapan langkah kaki manusia. Ini sangat-sangat tenang, hening ketika itu. Tidak ada suara satupun di antara suara ucapan manusia kecuali ini derapan langkah-langkah manusia. Nah, kemudian di sini Syekh mengatakan wa huwa naqlul aqdami ilal mahsyar. Ini adalah penerjemahan ataupun pengertian penjelasan tentang kalimat hamsa, yaitu naqlul aqdami ilal mahsyar. Ini perpindahan langkah-langkah kaki menuju tempat dikumpulkannya manusia, mahsyar. Ya. Jadi tidaklah terdengar suara-suara manusia kecuali hanya langkah-langkah kaki manusia yang menuju kepada tempat mahsyarnya. Ka'akhfafil ibil, sebagaimana ini derapan-derapan onta. Wa qauluhu ta'ala, kemudian disebutkan di sini ayat yang beliau bawakan ini terakhir di masalah ini, firman Allah Ta'ala yang disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-97. Allah Ta'ala berfirman, wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu awliya'a min dunih wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, maka dialah orang yang benar-benar mendapatkan petunjuk. Wa man yudlil, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, yakni Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, falan tajida lahum awliya'a min dunih, maka kamu tidak akan mendapati bagi mereka itu penolong-penolong dari selain Allah Ta'ala. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim, dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat di atas wajah-wajah mereka. Ini maksudnya adalah orang-orang yang kafir, ya, di mana dalam beberapa keterangan hadis, ya, bahwasanya orang-orang kafir itu akan digiring dengan berjalan di atas wajah-wajah mereka, dibalik ini mereka cara berjalannya di atas wajah, bukan di atas kaki mereka. Dan ini merupakan salah satu kesulitan yang akan didapati oleh orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ghairu dzalika minal ayati katsirun, dan ayat-ayat yang lain yang cukup banyak, ya, yang membahas tentang masalah gambaran yakni bagaimana dibangkitkannya manusia pada hari kiamat. Barangkali ini yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang gambaran bagaimana dibangkitkannya manusia di hari kiamat nanti, di hari kebangkitan yang kita dapatkan dari as-sunnah. Demikian, wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.